Rafada, Radio Fakultas Dakwah, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman yang pastinya selalu mengudara dari lantai 3 Gedung Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Win Antasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4,5 Kota Banjarmasin. Di edisi hari ini, Senin tanggal 29 Agustus 2022 atau bertepatan juga dengan tanggal 1 Safar nih ya, 1444 Hijriah. Dan pastinya dalam program acara Podcast Mas ya, sahabat Rafada. Dan kali ini pembahasan kita yakni meraih keberkahan dengan Al-Quran bersama host kita yakni Istiana Yuliarni. Dan juga bintang tamu kita ada dua nih ya. Yang pertama itu Muhammad Muzaki Mubarak sebagai Wakil Ketua DEMA FDIK 2022-2023 dan juga bersama Ahmadi nih selaku anggota Minat Bakat 2022-2023. Dan langsung saja nih kita ke pembahasan bersama host kita Istiana Yuliarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat datang di 107,7 FM Rafada, Radio Pendidikan, Informasi, Hiburan, dan Keislaman yang berada di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, tepatnya di lantai 3 Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Oh ya nih guys, sebelumnya perkenalkan nama saya terlebih dahulu, yaitu Istiana Yuliarni, biasa dipanggil Isti. Saya mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2020. Nah, tentunya nih di hari Senin di jam segini ya, di jam yang sama setiap Seninnya kalian bakal ketemu sama kami, yaitu dari Dewan Eksekutif Mahasiswa DEMA Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Antasari Banjarmasin. Ya betul, tentunya dalam program Podcast Mas, Podcast Mahasiswa yang akan menemani ruang dengar berhentian seberataan kurang lebih dari 1 jam. Nah, untuk episode kali ini Podcast Mas mengusung tema yaitu meraih keberkahan dalam Al-Quran, yang pastinya pembahasan ini bakalan seru banget untuk didengar pada hari ini. Nah, karena saya tadi udah memperkenalkan diri ya, kita lanjut nih, bakal ngobrol santai dengan gestar kita. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol santai, kita persilahkan terlebih dahulu memperkenalkan kedua gestar kita, yaitu ada Ahmadi dari anggota Minat Bakat DEMA 2022-2023. Dan juga ada Kang Muhammad Muzaki Mubarak, yaitu Wakil Ketua DEMA FDIK 2022 dan 2023. Bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmadi dari jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2020. Oke, selamat siang kepada seluruh kawan-kawan online yang dimanapun berada. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Muzaki Mubarak, jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2019. Oke, yang satu 2020 ya, yang satu 2019. Berarti yang 2019 udah sempro ya kak ya? Doakan. Nah, Ya, semoga. informasinya tanggal hari ini untuk SK Biro. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Terus lagi sibuk pada ngapain aja sih kalian pada saat ini? Mungkin dari Ya, untuk saat ini kemarin tuh sudah ada PBAK kan, untuk organisasi ya sibuk ya kan. Dan juga sekarang ini memikirkan bagaimana caranya agar tahap kedua bisa ber-KKN gitu. Ya. untuk Ahmadi sendiri,
Untuk kegiatan ulun sendiri ya untuk sekarang kan masih belum kuliah nih. Jadi kegiatannya mungkin ada menjalankan program organisasi juga dan juga ada kegiatan tersendiri yaitu mungkin mengisi musola ya kaum. Itu aja. Nggak sibuk ngebucin mungkin gitu ya. Kalau dilihat-lihat gitu sih. Itu suatu penyemangat juga sih ya. Support Kan, ya. ya support system. Bagaimana kan kita sebagai mahasiswa juga perlu adanya support system. Support system dari orang tua ataupun dari TED. Ya, Ted. Oke, oke. Terus kan ini kita lagi menjalani liburan semester ya. Ya. Nah, semalam-semalam itu diisi pada aktivitas apa aja sih yang pada saat liburan tersebut kalian isi dengan aktivitas apa gitu? Pas waktu libur ya. Iya, Pas waktu libur kemarin itu kan pas bertepatan hari raya Idul Fitri ya? Idul Adha. kita dong libur semester dong. Oh, libur semester. Kalau libur semester ya ada pulang juga mungkin seminggu doang. Ya ada tanggung jawab juga tuh di musola Al Khair di Semada 2. Mungkin sahabat Rapada yang ingin silaturahmi bisa ke tempat saya mungkin berbicara tentang apa organisasi tentang dan lain-lain, bisa kita silaturahmi di sana mungkin. Ya untuk liburan kemarin itu waktunya dihabiskan dengan terutama ya hobi ya kan, yaitu bermain bola, futsal, sepak bola dan juga rapat gitu. Rapat SC setiap hari. Kadang-kadang setiap hari, kadang enggak, kan sampai bertengah malam. Oke, kan ini liburannya kita panjang ya, menurut saya 3 bulan hampir ya. Nah, terus itu kan kata Ahmadi kan sempat pulang kampung. Kampungnya emang di mana sih? Kampung Ulun di Kota Baru. Kan Kota Baru itu ada terbagi dua, kan ada yang di pulaunya dan ada di daerahnya. Jadi Ulun itu nggak nyebrang, soalnya dari Batu Licin kan kalau menyeberang itu belok kanan, Peri. Kalau saya lurus sekitar dari Batu Licin itu sekitar 1,5 jam udah sampai ke kampung itu di Cantung. Tuh ada terkenal si Guru Dahlan. Guru Dahlan atau kita sebut juga Guru Cantung. Nah, juga di situ. Ya kalau apa tadi? Liburan kan? Liburan. Ya liburan. Ada liburan kemarin ke Madura, Surabaya, sama Jakarta kalau nggak salah, itu kan untuk majelis, karena ada kegiatan majelis yaitu ziarah. Iya, agamis sekali ya sesuai dengan tema pada kali ini ya. Masya Allah. Oke, terus apa? Kan ini kita bakal menghadapi semester ganjil ya. Ya. Nah, terus itu apa aja sih yang udah dipersiapkan untuk menghadapi semester yang akan datang ini? Ya, dikarenakan kan Ulun sudah masuki semester 7. Ya, di Siakat tertulis cuman KKN sama skripsi. Nah, jadi tinggal 2 itu aja lagi. Atau matkul-matkul tidak ada lagi. Kalau dari Ulun sendiri ya mungkin lebih meningkatkan potensi diri untuk bisa belajar lebih giat lagi lah. Ya mungkin kan di semester 5 ini ya ada beberapa pelajaran yang katanya sulit untuk dipahami. Ya. Itu mungkin ya. Jadi untuk sekarang ya mempersiapkan diri lah untuk menghadapi pelajaran yang mungkin sulit untuk dipahami. Dia bisa meningkatkan potensi diri untuk bisa belajar lebih giat lagi. Tuh. Tadi untuk Ahmadi jurusan apa ya? Manajemen dakwah. Oh, sama. Sama. Berarti nggak pindah ke kampus 2 dong? Udah. Pindah ya? Enggak, kalau pindah itu katanya mahasiswa baru. Oh, Khusus mahasiswa baru.
Iya, nih soalnya saya sendiri ya, Hmm. komunikasi penyiaran Islam lagi Iya. sibuk-sibuknya mempersiapkan pemindahan Wow. dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Masalahnya ini nih ya gimana ya? Jadi kok saya yang cerita ya, Ya, nggak Iya enggak, apa-apa. lanjut. silakan silakan. Sharing santai kan. Oke, lanjut aja deh ya. Ya. Nah, terus itu kan kita berbicara tentang anak muda nih yang cinta Al-Quran. Kira-kira bagaimana sih tanggapan kalian yang masih ada di zaman sekarang, para anak muda yang masih cinta Al-Quran, masih ingat Al-Quran gitu. Kalau dari pandangan sudut saya sendiri, kalau anak muda zaman sekarang tuh yang masih cinta dengan Al-Quran tuh ya sangat luar biasa. Karena pada zaman sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang tuh kebanyakannya terlena dengan apa kegiatan-kegiatan yang membuat mereka lalai dengan Al-Quran. Semisal kan sehabis sholat subuh, misal, banyak kan habis sholat subuh nih tidur biasanya. Nah, padahal kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kan kepada kita sehabis sholat subuh itu membaca Al-Quran. Kalau nggak bisa satu lembar ya 2 lembar yang mungkin ya. Nah, lebih baik kayak gitu. Mungkin di balik itu kan juga sholat 5 waktu itu penting ya untuk kita juga. Karena kan di dalam sholat itu ada apa ayat Al-Quran juga. Lebih baiknya lagi berjamaah juga. Karena ya kita bandingkan saja kan sholat sendirian itu 1 pahala dan dibandingkan 27 derajat 1 derajat semisal ya 27.000 dibandingkan dengan 1.000 ya kita milih apa 27.000 juga kan. Nah kita lebih memilih banyak kita nggak bisa memikirkan pahala berapa yang kita dapat, kita yang penting mengerjakan kewajiban apa yang sudah diperintahkan gitu. Ya, kalau dari ulun sendiri ya ketika anak muda itu mencintai Al-Quran itu sungguh luar biasa. Karena kan Al-Quran ini dikatakan karena menjadi syafaat kita nanti di hari akhir kayak gitu. Iya. Karena kan dengan walaupun kita tidak membaca 1 lembar atau 2 lembar, minimal benar 1 ayat pun itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Iya betul sekali ya, biarpun kita bacanya cuma 1 ayat tapi rutin gitu. Iya. Itu kan ibaratnya tuh kita nabung sedikit tapi menjadi Ya, bukit. ya betul. Terus apakah anak muda itu harus bisa hidup dengan berdampingan dengan Al-Quran atau enggak sih menurut kamu? Ya kalau menurut ulun bagaimana kita seimbang ya kan antara dunia dan akhirat. Nah, ketika kita mengerjakan dunia tidak terlepas kita harus mengerjakan yang namanya akhirat. Dengan itu pentingnya Al-Quran itu bisa mengarahkan kita karena kan di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ketika kita membaca Al-Quran dan segala macam, maka itu diri kita ataupun rezeki kita dan lain sebagainya itu tetap lancar kayak itu. Nah, Allah dari Allah tadi apa tadi pertanyaannya? Lupa. Lupa juga saya nih, sorry ya. Jadi apakah anak muda itu harus berdampingan dengan Al-Quran? Oh ya. Kalau masalah berdampingan dengan Al-Quran ya, pada anak-anak zaman sekarang, ya sebetulnya harus sih, bukan sunnah muakkad. Ya, harus. Karena apa kan? Karena Al-Quran itu bisa membackup diri kita ketika kita mungkin lalai dengan mengerjakan sesuatu. Ya mungkin kita ada di suatu keadaan yang dimana kita itu mungkin lalai dengan perintah Allah kan, misal. Jadi kan dengan adanya kita tuh mungkin pernah membaca ayat-ayat Quran kan beserta artinya juga. Di situ kan ada dikatakan juga bertakwalah kepada Allah ya. Jadi menurut saya sih harus, karena kan Al-Quran itu bisa membackup diri kita sendiri, terutama saya sendiri ya. Karena apa ya, mungkin karena keberkahan selama ini yang saya dapat, saya berdiri di
bertempat tinggal di Banjarmasin ini karena berkah Al-Quran. Karena kalau nggak berkah Al-Quran saya nggak bisa di sini ya, mungkin itu. Iya benar sekali ya. Bahkan bukan hanya anak muda saja, Mm-mm. tapi semua kalangan, Semua kalangan. Muslim ya Iya. kan, harus berpegang teguh, berpedoman dengan Al-Quran. Karena ya tadi Al-Quran adalah pedoman hidup kita ya, kan? Mm-mm. Arah jalan kita. Gitu. Tanpa ada Al-Quran mungkin kita gak bakal tahu arahnya mau kemana. Iya. Tuh. Lagian kan dunia ini cuma sebentar. Iya. Maksudnya bukan hanya jangan sebagai pedoman saja, tetapi dipelajari ya kan tentunya cara bacanya kayak gimana, Iya. tafsirnya apa, perlu dipahami semuanya. Oke, sebelum itu halo guys, balik lagi nih di podcast Mas, tentunya masih bersama saya Istiana Yuliani. Nah, untuk episode kali ini podcast Mas mengusung tema Meraih keberkahan dengan Al-Quran tentunya. Nah, langsung aja nih kita lanjut tanya-tanya ya guys. Oke. Bagaimana sih cara menumbuhkan rasa cinta pada Al-Quran di kalangan anak muda zaman sekarang? Karena dengan anak muda zaman sekarang ini beda udah zamannya gitu. Ya kan, zaman gadget lah gitu Iya. kan. Mungkin dari kamu Jaki dulu. Bagaimana cara Menemukan rasa cinta ya kan. Yang terlebih dahulu dari dirinya sendiri, bagaimana dia memandang itu Al-Quran seperti apa. Dan bila contohnya saja, apabila kita memandang seseorang untuk suka, maka kita kejar. Nah, apabila dengan Al-Quran, maka itu kita pelajari. Nah, maka dari itu, bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta itu, walaupun sedikit demi sedikit, dikejar demi dikejar, itu akan mendapatkan hasilnya. Jadi, dari Pak Ahmad. Kalau dari ulun sendiri, ya kita bisa membedakan anak-anak pada zaman sekarang mungkin terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu dari anak-anak yang dididik di era lingkungan yang penuh dengan orang-orang yang berilmu agama. Nah, terus yang kedua ada anak yang dididik mungkin jauh dari pelajaran agama ya. Nah, dari situ kita udah lihat bahwa pada zaman sekarang ini kita melihat mungkin dari kebiasaan mereka ya. Kalau mereka terbiasa dari dulu, dari kecilnya mungkin terbiasa dengan Al-Quran, maka ketika mereka dewasa, ketika mereka menjalani masa remaja, yang mungkin mereka bisa istiqomah dengan keadaan mereka saat ini juga. Tapi kalau mereka bisa kalau mereka itu mungkin jarang ya, di waktu kecil tadi mereka itu tidak dididik dengan pelajaran agama, contohnya Al-Quran juga. Di situ kita bisa lihat, tetapi di sini kita bisa mengubah anak-anak pada zaman sekarang yang mungkin belum cinta dengan Al-Quran. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa mencari teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Nah, bisa memilih teman yang mana yang baik, dan mungkin yang mana yang juga membawa kepada kelalaian semata. Jadi sih, karena pengaruh lingkungan juga bisa membuat kita cinta dengan Al-Quran. Lebih utamanya sih teman lah, karena teman itu kalau kita sudah bisa memilih teman yang baik, mereka akan bisa membawa kita kepada kebaikan. Udah. Oke, mungkin ada tambahan dari kamu Jaki. ya sangat luar biasa Berpengaruh ya. Ya, pengaruhnya dari awal yaitu dari madrasatul ulanya dulu, dari didikan orang tuanya dulu. Bagaimana didikan orang tuanya yang mengajarkan alif bata ataupun dari huruf-huruf hijaiyah, namun tidak terlepas dari
para guru-guru agama yang terutama dari guru-guru TK Al-Quran atau TPA yang mengajarkan Al-Quran dari awal sampai bisa gitu. Iya betul. Jadi Jasa. pentingnya peran orang tua untuk mengajarkan, menumbuhkan rasa cinta terhadap anaknya sendiri. Karena ya, menurut saya biarpun kitanya bagaimana, tapi kalau masih dalam wawasan orang tua dan bahkan orang tua kita mendidik dalam hal agamanya baik gitu, maka pasti tentunya anaknya pun juga baik. Gitu. Tapi tentunya pertemanan, circle itu juga penting ya kan, karena tergantung orang, tergantung anak. Itu ada yang mengatakan beberapa mazhab gitu kan, mengatakan bahwa jangan menyentuh secara langsung mazhabnya gitu, karena dalam keadaan tidak suci gitu. Jadi lebih baik mengajinya atau mempelajari Al-Qur'annya melalui HP saja. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang hal tersebut? Kalau tanggapan saya sendiri tentang ini, masalahnya tentang wanita yang haid, misal, nah tidak boleh menyentuh Al-Quran ya. Di beberapa mazhab, mungkin ada beberapa mazhab yang juga menyebutkan, dan kita mazhab Imam Syafi'i ya, karena wanita itu dilarang menyentuh Al-Quran ya, karena pas lagi haid. Tetapi yang dipertanyakan di sini ketika perempuan itu ingin mengulang hafalannya, yaitu dengan memegang HP, itu dan aplikasi Al-Quran ya. Sebenarnya itu kalau menurut saya sih ya sama saja sebenarnya. Cuman ini kan gadget HP ya. Gadget HP ini semisal kita contohkan seperti Al-Quran juga. Kalau Al-Quran itu kita tutup kan, HP ini otomatis kalau kita buka aplikasi Al-Quran, kita matikan juga HP-nya, otomatis Al-Qurannya itu ketutup juga. Nah, tetapi ada mazhab juga yang menyebutkan ya, ini mazhab yang lebih menjaga lah. Tapi kalau ada mazhab yang menyebutkan supaya lebih enak juga kan. Jadi ada mazhab juga yang menyebutkan boleh juga kalau pakai HP sekedar mengulang hafalan itu, dan ada juga mazhab yang tidak membolehkan. Bukan maksud tidak membolehkan memegang HP karena ingin menjaga. Kalau kenapa kan kita juga nggak tahu. Kalau menurut sudut pandang saya sendiri sih kayak gitu. Ya kalau menurut saya sendiri yaitu apabila perempuan itu haid, baiknya ya membaca sholawat Nabi ya kan, untuk tidak kenapa-napa kan, karena kan itu haid itu belum bersuci lagi kan badannya juga. Itu lebih baik kita sarankan untuk membaca sholawat ya itu. Oke, berarti kalau dari perspektif kamu Jaki, ketika wanita sedang haid lebih baik membaca sholawat dibandingkan membaca Al-Quran, apakah seperti itu? Ya sebenarnya ya menjaga dari, karena kan tidak suci gitu kan, karena kan kita dikhawatirkan ya. Tapi kan ada juga ya yang berpendapat bahwa kalau lagi men itu bukannya berarti kita istirahat nih membaca Al-Quran, malahan kita ketika menstruasi itu sedang ibaratnya itu tuh adalah bisa menurunkan keimanan kita. Jadi dengan menjaga tingkat keimanan kita yaitu dengan mungkin mempelajari Al-Quran tetap gitu kan, tanpa harus meninggalkan Al-Quran ketika haid tersebut. Itu sih kalau pandangan saya seperti itu ya. Terus dampak besar apa aja sih ketika masa muda diisi dengan mempelajari Al-Quran? Dampaknya sendiri itu ulun alami ya kan selama hidup, mungkin kurang lebih 21 tahun menuju 22 di tanggal 31 ini, yaitu keberkahan Al-Quran di mana sangat luar biasa, terutama itu
kepada diri kita sendiri maupun kedua orang tua dan juga kepada masyarakat banyak. Bagaimana kita apabila orang lain untuk membutuhkan kita untuk membacakan Al-Quran atau apa segala macam, itu kita menjadi bermanfaat bagi orang lain ya, tanpa adanya imbalan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkahnya Al-Quran itu luar biasa kayak itu nah. Dari mana kita bukannya sombong tapi dikenal banyak orang bagaimana berkahnya Al-Quran itu, hidup terjamin, rezeki lancar dan lain sebagainya. Kalau dari ulun sendiri, keberkahan Quran itu tidak sampai di sini. Mungkin sampai kita saat mati nanti pun kita masih bisa merasakan keberkahan Al-Quran. Karena ya apa ya? Karena keberkahan Quran tuh besar untuk kita sendiri. Contohnya, semisal kita mempelajari Al-Quran, itu berdampak bagi diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Apalagi untuk orang tua, semisal ini mungkin kebanyakan anak-anak pada zaman sekarang ya, misal orang tua, ini misal aja ya, misal orang tuanya meninggal dan disuruh mungkin untuk membacakan Al-Quran ya, bisa membacakan Al-Quran. Oh, saya tidak bisa, saya masih belajar. Maksudnya saya masih belajar itu kayak gimana? Mungkin ya didikan orang tua itulah yang kita bahas di awal tadi, itu yang lebih penting untuk anak-anak pada zaman sekarang ini, karena keberkahan Quran itu tidak bisa dilihat pada diri kita sendiri. Ya mungkin kita bisa merasakannya tanpa kita bisa lihat bahwa keberkahan Quran itu sangat luar biasa. Contohnya yang saya alami sendiri, ya saya tidak bisa bertempat tinggal di Banjarmasin ini bukan karena Al-Quran, karena Al-Quran lah yang mungkin menjadi apa ya, jaminan bagi saya untuk bisa hidup lebih bermanfaat bagi orang lain untuk sekarang. Oke. Ini boleh tanya gak ya? Boleh. Apa aja sih yang kalian lakukan setiap hari? Siapa tahu ini bukan berarti ria ya atau apapun, tapi ini sekedar sharing aja dan mungkin kalian bisa menjelaskan atau menjelaskan manfaat yang amalan kalian kerjakan itu sendiri apa, biar para sahabat Rafada ini mengetahui nih, oh berarti kalau kita ngerjain ini manfaatnya ini. Ya, yang terutama itu kita sebagai manusia itu hidup banyak salah, ya kan. Jadi beristighfar jangan lupa, ya kan. Dan berselawat itu, karena selawat itu apabila kita qadariyah kayak itu nah, tetap berselawat tetap diterima oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga satu amalan yang mana hidup kita itu diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat kita selesai wirid itu kita membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, itu sebanyak 3 kali, maka hidup kita itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kejadian ini terjadi di saat orang menaiki pesawat itu terbang karena ada kecelakaan pesawat, dan beliau ini amalannya sering membaca yang itu tadi, maka beliau selamat gitu dalam kecelakaan itu. Dan untuk saya sendiri amalan yang disebutkan kamu Zaki tadi itu semua bagus dan langsung bisa diamalkan bagi sahabat Rafada. Kalau dari saya sendiri ya mungkin amalan yang saat ini saya amalkan ya, karena saya berpikir ya di dalam kubur itu yang menemani itu siapa? Mungkin kita bisa dengarkan ceramah Abah Guru Sekumpul tentang amalan surah Tabarok ya. Nah, Tabarok, surah Al-Muluk, surah Tabarok ya, Al-Muluk. Karena surah Al-Muluk itu sudah pasti sudah terjamin, maksudnya keberkahan ayat tersebut bisa menyelamatkan kita terutama dari siksa kubur tersebut. Ya, nah, karena itulah saya berusaha untuk istiqomah. Mungkin kalau bisa istiqomah ya,
habis maghrib atau habis isya. Tapi kalau tidak sempat habis maghrib ke habis isya, mungkin siangnya bisa kita baca 2 kali. Terutama contohnya itu 1 kali sehari lah bacanya, 1 kali 24 jam, sekali sehari. Dan juga ada amalan yang di sini mungkin bisa menambah, mungkin kayak menambah rezeki atau apa sebagainya, kan bisa juga surah Al-Waqiah. Nah, kita amalkan di surah Al-Waqiah dan surah Tabarok. Nah, itu tadi mungkin amalan yang saya amalkan untuk saat ini. Benar banget nih, karena saya pernah ya melakukan membaca surah Al-Waqiah setiap hari Ya. dan dengan beristighfar juga dan berselawat, apa yang saya inginkan tuh benar-benar tercapai dan itu pun dalam waktu yang sebentar, waktu yang singkat. Dan saya juga percaya, tentunya berdoa juga kalau Allah tuh bakal mengabulkan doa kita di waktu yang tepat, tapi bukan di waktu yang cepat. Jadi emang mungkin itu emang timingnya yang tepat gitu. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut tanya-tanya nih, mari kita memanjakan telinga kita terlebih dahulu dengan lantunan lagu yang sangat enak didengar tentunya. Nah, selamat mendengarkan. Menurut pendapat masing-masing ya. Iya. Nakal dulu baru sukses. Itu mungkin pemikiran bagi orang yang sudah sukses. Ya ada. Nah, itu pemikiran bagi orang yang sukses, nakal dulu baru sukses katanya. Tapi ya lebih baik lagi nakal kita mungkin sewajarnya ya. Tapi kalau menurut saya sendiri, nakal baru sukses itu ya bisalah dipin sebagai kata-kata yang bisa memotivasi diri sendiri. Tetapi kalau diri kita sudah menjadi sukses ya, maksudnya mungkin kita di kalangan remaja ini banyak masih bergaul dengan orang-orang yang maksudnya dengan teman-teman circle yang mungkin bisa membuat kita terpengaruh juga dengan mereka. Tapi ya di balik itu semua kita bisa kembali lagi pada tujuan kita. Tujuan kita apa? Tujuan kita bukan hanya bertele-tele ya, tapi karena tujuan kita ini untuk berkuliah dan untuk bisa membanggakan orang tua juga. Karena di balik itu semua kenakalan itu wajar, nakal di awal wajar, tapi sukses di akhir itu harus. Ya, kalau menurut saya nakal dulu baru sukses. Nah, itu di garis bawahi, nakalnya itu bukan nakal yang misalnya pergaulan bebas apa segala macam, tapi nakal itu hanya untuk bermain-main dan kayak nongki apa segala macam, berkumpulan dengan teman-teman gitu. Nah, tapi apabila kita tidak berproses, maka tidak tahu hasilnya akan seperti apa suksesnya. Nah, jadi antara nakal dan sukses itu ya pasti ada yang terjadi gitu ya kan. Jadi kita nakal dulu baru sukses. Berarti kita menikmati masa muda dulu dengan tidak nikah muda. Iya Ya kan? Untuk bisa menikmati bagaimana raminya dunia muda, bukan hanya harus difilter ya kan, tidak ke arah yang pergaulan bebas gitu. Nah, jadi kita sukses itu pasti ya kan apabila orangnya tersebut mau berproses gitu. Ya. Ada tambahan mungkin dari Ahmadi? Saya ingin menanyakan kepada Mas Zaki. Iya. Ya. Tok dia sekarang ini nikah muda, Mas Ya. Zaki. Oh, nikah muda belum. Ya. Untuk itu saya untuk bisa sukses dulu. Untuk Oke. membahagiakan orang tua dulu yang penting. Iya. ya kan? Mungkin Ahmadi nih yang mau nikah muda. Nah, itu pasti nih.
kalau nikah muda itu kan bagi orang yang sudah, mapan ya. iya betul. Sudah tahu kan kita sebagai lelaki itu juga banyak masih mengumpulkan beberapa ya, Karena tip. untuk menafkahi seorang perempuan itu tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan uang. Apabila kita bekerja ada uang kan semuanya dapat aman. Nah, Adul ya, ada Ya. uang urusan lancar. ya, Kalau kereda rezeki, kita mau ngasih makan apa untuk hmm, pasangan kita, mau ngasih pasir atau paku kan tidak mungkin kan. Nah, Mungkin aja kayak ini Gus siapa itu ya? Samsudin. Yang keluar. Oke, benar banget nih. Statement nikmati masa muda dengan akal dulu baru sukses. Ini mungkin statement orang yang sukses yang udah sukses gitu. Karena dia udah menjalani dan melewati iya, hal tersebut gitu. iya betul. Sedangkan orang yang belum menjalani belum tentu dong berikutnya dia bakalan sukses. Iya, betul. Nah, terus itu kerugian apa sih ketika kita sebagai anak muda tidak mau belajar Al-Quran, bahkan tidak mau tahu dengan Al-Quran? Ya, yang terutama dulu kerugian dalam hal hidupnya, kemudian dalam hal perkuliahan, karena kan kita kuliah ada yang namanya KKN, kuliah kerja nyata. Nah itu apabila kita mempelajari Al-Quran, maka kita akan bisa bagaimana untuk bermasyarakat di sana, bagaimana kita mengajarkan Al-Quran. Apabila tidak mau sama sekali untuk belajar Al-Quran, itu sangat rugi ya bagi kita anak muda zaman sekarang ini, karena tidak tahu-tahu kan, karena kan pasti binian itu laki-laki idaman ya kan. Nah karena itu kan mengajarkan Al-Quran. Ya, kalau menurut saya sih rugi sangat, kata orang Malaysia, rugi sangat. Karena ya kalau tidak ada Al-Quran di dalam dirinya, ya gimana dia bisa menjalani hidup, ya mungkin bisa terombang-ambing lah. Karena kan kalau didikan orang tuanya juga berhubungan dengan agama, ya mesti dia bisa menjaga. Tapi kalau dari didikan orang tuanya saja dia nggak ada, maksudnya nggak ada agama, seperti contohnya mengajarkan tentang akhlak, tentang dan lain-lain lah, dan berhubungan dengan agama. Itu tadi sangat rugi, karena rugi berdampak kepada diri sendiri dan orang lain juga. Karena kita sendiri pun harus pokoknya berkewajiban untuk bisa mempelajari Al-Quran. Dan semoga dengan berkat Al-Quran itu Muda yang tidak mau belajar Al-Quran itu tentunya pastinya tidak bahagia dan kerugian di dunia dan juga di Ya untuk kawan-kawan di sana, di online maupun khususnya di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jangan lupa terus untuk mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran menjadi pedoman hidup kita di akhir kelak nanti, dan juga mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita belajar Al-Quran. Dan juga bagi sahabat Rafada, tidak ada satu hari tanpa ada membaca Al-Quran ya. Karena ini bagi sahabat Rafada, saya sendiri yang merasakan berkah Al-Quran itu ya ada nyata, bahkan saya juga bisa merasakan, bahkan tidak ada terlihat tapi bisa dirasakan sendiri. Jadi bagi sahabat Rafada, rugilah bagi kalian yang tidak bisa mempelajari Al-Quran, atau niat pun juga harus ada usaha. Kalau niat doang kan juga nggak bisa tuh. Kalau tanpa adanya usaha juga. Nah itu tadi, tidak ada satu hari pun tanpa adanya baca Al-Quran. Ya. itu aja. Itu aja.
Closing statementnya kita bakal mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari keduanya atau dari salah satu ayat. Bisa keduanya Muzaki. Mungkin dari siapa dulu? Ayat. Saya dua ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم يعلم مستقرها ومستودعها إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين كل في كتاب مبين صدق الله العظيم. Masya Allah, tabarakallah. Semoga kita yang mendengarkan
mendapatkan syafaat. Amin. Nah, baiklah guys, buat kalian yang di luar sana, setelah kurang lebih 1 jam kami menemani ruang dengar bubuhan Tian, maka saya menarik kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini, yaitu jangan tinggalkan Al-Quran sedetik pun, ya. Nah, jadi itu tadi kesimpulan kita hari ini, dan jangan lupa buat selalu dengerin podcast Mas, tentunya bakal ngedatangin narasumber yang luar biasa, luar Masya Allah juga seperti hari ini tadi. Baik, salam hangat dari saya, Istiani Yuliarni, dan juga Saya Muhammad Muzaki Mubarak. Saya Ahmadi. sampai jumpa dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan takut bersyukur, sungguh berkental panas, string string